Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Anugrah Jati. Saya mahasiswi dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2013. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikular, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Istilah tersebut digunakan dalam dunia pendidikan dengan alasan kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga kurikulum memiliki beberapa aspek penting seperti perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen, serta hasil implementasi dokumen yang telah disusun. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Akan tetapi, kurikulum lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang selanjutnya, dasar penyusunan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum merupakan suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis dalam bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Landasan yang kedua yaitu landasan filosofis. Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Dalam berbagai perkembangan dalam ilmu, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan umat manusia yang dikemas dalam konten pendidikan. Yang ketiga, landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar teori pendidikan berbasis kompetensi. Berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar. Berdasarkan kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di lingkungan di mana yang bersangkutan itu berinteraksi. Landasan kurikulum 2013 yang terakhir adalah landasan empiris. Dalam menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Penyebab dari masalah itu salah satunya adalah pada implementasi kurikulum yang menekankan aspek kognitif dan keterkungkungan peserta didik di ruang belajarnya dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum 2013 ini hadir dengan masalah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, mengenai karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama,
Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti mata pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran. Yang keempat yaitu penekanan kompetensi, ranah sikap, keterampilan, kognitif, psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran yang ditandai oleh banyaknya kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Yang kelima, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris kompetensi. Yang keenam, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Yang ketujuh, proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi. Yang kedelapan yaitu penilaian hasil belajar mencakup aspek kompetensi yang bersifat formatif. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam kurikulum 2013 antara lain metode ceramah, latihan, tanya jawab, karya wisata, sosiodrama, eksperimen, demonstrasi, diskusi, dan lain sebagainya. Model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu 1. Model inquiry learning, 2. Model discovery learning, 3. Problem based learning, yang keempat project based learning. Kelebihan kurikulum 2013 yaitu menggunakan pendekatan yang alamiah. Yang kedua, kurikulum berbasis karakter. Yang ketiga, terdapat beberapa bidang studi atau mata pelajaran yang lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi. Yang keempat, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Yang kelima, tidak ada perbedaan antara anak desa dan anak kota. Yang keenam, kesiapan terletak pada guru, sehingga guru harus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru. Kekurangan kurikulum 2013 yaitu pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama, dan guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.